Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya untuk membahas mengenai analisa dan desain algoritma di pertemuan keempat ya. Nah, kita lihat untuk pertemuan ini ya, kita akan khusus ya membahas mengenai struktur kontrol percabangan ya. Nah, di sini untuk capaian pembelajarannya ya diharapkan nanti mahasiswa memahami bentuk umum dan penggunaan struktur kontrol percabangan. Jadi seperti if, then, dan if, then, else ya. Nah, kita lihat untuk pembahasan pertama yaitu jenis sintak ya. Nah, jenis sintak itu apa sih ya? Kita lihat di situ sintak percabangan ya terdapat dua bentuk ya. Yang bentuk pertama ya. Untuk bentuk pertama yaitu di sini ada kita sebut sebagai if ya. Ini adalah bentuk pertama, kondisi yang menganalisa hubungan dua buah nilai ya. Contohnya adalah if. Kemudian nanti di sini if dalam kurung ya, untuk formatnya ya atau penulisannya adalah if dalam kurung. Di sini kita nanti masukkan ekspresi yang mengandung suatu nilai, kemudian nanti relation operasionalnya apa, kemudian ekspresi yang mengandung suatu nilai juga ya. Nah, untuk relation operasionalnya ini bisa bentuknya adalah sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Contoh misalnya ya, A gitu ya, lebih besar sama dengan B. Contoh. Jadi untuk penulisannya if sama dengan kurung buka A ya lebih besar sama dengan B. Ya, ini contoh untuk format ini ya tersebut. Kemudian bentuk kedua yaitu kondisi yang menghasilkan ya, yang menghasilkan nilai 0 atau bukan 0 ya. If ya, contoh misalnya if nilainya misalnya 1 ya, if misalnya 5 gitu ya, seperti itu. Ini contoh bentuk kedua ya. Kita lihat di sini bentuk umum statement if dan else. Jadi nanti bagaimana sih cara penulisan di programnya untuk if then ini gitu ya. Nah, untuk untuk kondisinya yaitu if itu bisa menghasilkan ya nilai true dan false. Ya. Nah, statement true terdiri dari satu atau lebih dari satu statement atau instruksi. Minimal satu statement instruksi dibuat menjadi sebuah blok statement yang diapit oleh kurung kurawal ya. Nah, contohnya begini. If ya, kondisi ini di dalam kondisi ini maksudnya adalah yang tadi ya. Kondisinya apa? Misalnya if A lebih besar sama dengan B, lalu apa? Ya. Nah, di sini kita gunakan kurung dulu. Kita buka dengan kurung kurawal. Kalau misalnya dia statementnya true, dia akan ada di sini nih. Apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Di sini nih dia akan dicantumkan. Nah, kalau misalnya dia false, maka dia akan keluar dari kurung kurawal, terus dia akan melakukan instruksi selanjutnya, next instruction. Jadi jika ada kondisi if ya, ada kondisi if seperti ini, kurung buka ya, kalau dia benar nilainya, apakah A lebih besar sama dengan B? Kalau dia benar, maka dia akan menjalankan perintah di dalam kurung kurawal ini ya. Tapi kalau misalnya dia A tidak, misalnya A lebih besar sama dengan B, dia false,
maka dia tidak akan menjalankan perintah yang ada di dalam kurung kurawal ini, tetapi dia akan menjalankan perintah di luar dari kurung kurawal. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya cara kerjanya. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Cara kerjanya adalah pertama if-nya memeriksa nilai kondisinya dulu ya tadi. Nah, kalau dia true maka kerjakan statement yang berada dalam blok statement tadi ya, yang berada dalam kurung kurawal. Lalu kalau misalnya tidak bernilai atau kondisinya bernilai false, maka langsung loncat mengerjakan next instruction. Nah, ya seperti itu. Nah, untuk pseudocode-nya seperti apa? Ya, kita lihat. If dalam kurung condition ya, then satu ini statement true ya. Kemudian and if ya. Kalau misalnya tadi if, maka untuk penutupnya adalah and if. Maka kalau misalnya dia tidak bernilai true, dia akan melanjutkan yang next instruction. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat flowchart-nya. Untuk flowchart-nya langsung ya. Ini masuk ke dalam ada tanda belah ketupat seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya ini kita sebut sebagai decision ya. Belah ketupat ini kita sebut sebagai untuk simbol decision ya. Jadi nanti simbolnya akan dijelaskan, akan dimasukkan di sini ya. Misalnya kondisinya tadi ya, A sama dengan lebih besar sama dengan B ya. Contohnya seperti itu. Nah, nanti kurang lebih instruksinya sama seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya dia true ya, kalau dia true maka dia akan menjalankan perintah 1. Ya. Bagaimana kalau dia false? False ini true ya. True-nya ke sini. Lalu kalau misalnya dia false ya, false-nya maka dia akan menjalankan perintah yang kedua. Ya, seperti itu. Sama ya. Kondisi 1 ya. Ini adalah bentuk-bentuk lain ya, tapi sebetulnya intinya adalah sama ya. Mau dia di samping kiri, mau dia di samping kanan, mau bentuknya seperti apa, tapi ini adalah satu perintah ya, yang untuk yang perintah yang di atas tadi ya. Yang umum adalah bentuk di atas yang seperti ini. Umumnya adalah seperti ini. Ya, dari ketiga ini, dari ketiga bentuk dari flowchart ya, yang paling umum adalah bentuk di atas ini ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Contoh penggunaan if then. Nah, ada soal pertama ya. Gambarkan flowchart dari penggalan program 1 sampai dengan 7. Ya, contoh ya, integer. Nah, integer ini kan tipe data ya. A ini sama dengan 5. Ini inisialisasi ya, kita inisialisasi dulu. B-nya sama dengan 7. Jika ya A lebih kecil sama dengan B, maka lakukan perintah F. Printf ya, printf ini perintah untuk mencetak. Kalau misalnya dia adalah kondisinya benar, A lebih kecil sama dengan B, maka lakukan perintah F, yaitu cetak Jakarta. Kalau dia salah, maka printf, cetak kata Bandung. Ya, kita lihat di sini kondisinya. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 7. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 7? Kalau true, dia akan mencetak Jakarta. Nah, kalau misalnya 5 lebih tidak sama dengan 7, maka kalau dia salah, maka dia akan mencetak Bandung. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nomor 2 juga sama ya, untuk kondisinya ya. Program nomor 2 juga sama ya. Nomor 3 sama ya, nomor 4 juga sama. Ini penggalan-penggalannya beda ya. Nah, cuma di sini ada sedikit perbedaan ya. Untuk program 6 dan 7 ini sebaiknya tidak dilakukan. Ya, maksudnya penulisannya kurang
kurang baik ya. Jadi karena di sini langsung mungkin kalau untuk pesedukat boleh ya. Kalau pesedukat mungkin bisa. Tapi karena ini merupakan penggalan program ya, maka sebaiknya kalau penggalan program itu dibuatnya lebih harus lebih jelas gitu ya, detail gitu ya. Walaupun memang program itu sih tidak ada masalah, di komputer tidak ada masalah, tetapi sebaiknya ini dibedakan ya, karena kalau seperti ini kan ketahuan ya, misalnya ya, dia tidak ketahuan nih kalau di sini yang salah yang mana, yang true yang mana gitu loh, ya. Artinya true false-nya tidak bisa dibedakan. Nah, kalau misalnya yang lain sebetulnya untuk di komputer ini tidak ada masalah, tapi kalau dalam penulisan program sebaiknya lebih bisa diperhatikan lagi ya. Nah, kalau komputer masih masih menganggap ini benar, tetapi sebetulnya untuk program yang baik itu ya sebaiknya lebih jelas, lebih detail, dan kanan kiri juga diperhatikan ya. Artinya supaya ini loh, supaya istilahnya terdapat perbedaan mana kalau true, mana kalau false. Ya, misalnya kalau true ini kan true nih, seperti ini ya. Nah, kalau false-nya berarti agak sedikit ke kanan, ke kiri dikit lah. Jadi supaya membedakan mana kalau true dia akan menjalankan yang mana, kalau false akan menjalankan yang mana. Seperti itu ya. Ini juga sama. Kalau ini kan pakai kurung ya. Dia pakai kurung gitu ya. Ini juga pakai kurung. Ya, sebaiknya seperti itu ya. Kalaupun tidak pakai kurung ya ini dibedakan, dia agak sedikit menjorok ke arah ini ya, ke kiri atau kanan gitu ya. Seperti itu untuk membedakannya. Nah, di atas kan tadi diperintahkan untuk membuat flowchart-nya. Dari program nomor 1 sampai 7 itu flowchart-nya sama. Ya, tidak beda. Sehingga mau bagaimanapun penggalan programnya ya, kalau dia logikanya sama, maka flowchart itu bisa sama untuk semua program karena logikanya sama gitu ya. Nah, seperti biasa ya, kita ada di dalam simbol flowchart ada start dulu ya ini, kemudian inisialisasi dulu A sama dengan 5 ya tadi, kemudian B sama dengan 7, lalu baru di sini ada decision ya, ada belah ketupat di sini yang menyatakan kondisinya apa ya, kondisinya A lebih kecil sama dengan D, yang tadi ada bentuk umumnya, ingat bentuk umumnya. Kalau true dia harus kemana ya, kalau true dia akan cetak Jakarta, kalau false ya dia akan mencetak Bandung lalu N ya. Ini cukup mudah ya untuk membuat flowchart dari penggalan program di atas ya, seperti itu. Nah, soal kedua ya, di sini ada soal kedua. Sebuah toko memberikan potongan harga yang harus dibayar 10. Bila nilai belanjaan lebih dari 100, ya. Dari soal kasus tersebut, maka dapat dibuatkan penggalan program sebagai berikut. Jadi, ada sebuah kasus ya, ada sebuah studi kasus untuk sebuah soal cerita ya, dan di sini sudah diketahui penggalan programnya. Jadi kalian tidak usah buat lagi programnya ya, artinya sudah disediakan gitu ya. Nah, ini dibuatnya di C++ ya, karena di sini kita lihat ada include ya. Ada bahasa include di sini ya, sintaknya include. Kemudian stdio.h, ini ciri-ciri kalau kita menggunakan bahasa C atau C++ ya. Lalu ada void main ya. Nah, kita lihat di situ ya. Berdasarkan program di samping, apa yang tercetak bila diinput untuk nilai N-nya sama dengan 100, N-nya yang A sama dengan 100. Kalau misalnya nilai N ini diinput 100, nilai B-nya diinput 105, nilai N-nya ya diinput 98. Jadi ada 3 nilai yang diinput, 100, 105, 98. Nah, nanti nilai-nilai ini dengan program seperti ini ya, kita lihat dulu ya. Integer N ya sama dengan 0. N ini kan tadi untuk
menjadi inputan dari nilai-nilai yang mau dimasukkan ya tadi ya, yang ABC ini. Scanf. Nah, scanf ini adalah perintah untuk melakukan penginputan data ya. Nah, di sini scanf %i ya. Ini adalah bentuk umum dari untuk dalam penginputan data ya. Ada variabelnya, variabel n dicantumkan di situ. Ya, kemudian ada %i karena itu integer gitu ya. Jadi di sini sebutkan tanda kutip %i ya, karena dia integer. Lalu ini harus ada scan, kemudian ini ada kondisi ya. Scan sama ini harus dicantumkan ya. Scanf ini wajib dicantumkan ya. Ada tanda n dan variabelnya apa, kemudian kurung tutup ya, titik koma, lalu if. Nah, ada kondisi di sini. Ya. If n ini lebih besar sama dengan 100, maka n ya sama dengan n min 10. Ya, printf. Lalu ketika ini sudah dijalankan perintahnya, in sama dengan %i sama dengan %i cetak n. Ya, sekarang kita lihat di sini ya untuk jawabannya. Ya, yang pertama adalah kita buat flowchart-nya. Di sini ada kolom ya, nomor, penggalan programnya apa, simbol flowchart-nya apa, lalu flowchart-nya seperti apa. Kita lihat di sini tadi ya, n-nya sama dengan 0 ya untuk inisialisasinya. N sama dengan 0. Kemudian ada scanf. Scanf ini untuk menginput nilai n yang ABCD tadi ya. N-nya diinput nilai 100 ya, kemudian 105, lalu kemudian 98 ya, kalau tidak salah tadi yang C-nya. Kemudian if n ya lebih besar sama dengan 100 ya, maka ini simbol flowchart-nya seperti ini ya. Maka akan dijalankan jika benar, jika dia bernilai true, maka akan menjalankan perintah ini kalau dia bernilai true. Ya. Nah, kalau misalnya dia bernilai false, maka dia akan mencetak n-nya. Ya. Jadi kita lihat di sini. Contoh tadi ya, kita coba lihat ya. Contohnya adalah yang pertama, tadi nilai n tadi kan A-nya kita input nilai 100 ya. Nilai n-nya kita input 100 dulu karena tadi di awal n-nya 100 kita input. Kita mulai n, kita input nilai 100 di sini ya. Lalu nanti kita cek kondisinya. Apakah 100 lebih besar sama dengan 100, true atau false? Kalau misalnya n karena ini salah ya kondisinya, karena kan n 100 tidak lebih besar sama dengan 100 karena tidak ada sama dengan ya. Kecuali kalau misalnya n sama dengan 100 baru benar nilainya. Tapi karena 100 lebih besar 100, ini kan 100 tidak lebih besar dari 100, jadi dia bernilai false. Maka ketika dia bernilai false, dia akan menuju instruksi yang ini langsung cetak n. N-nya berapa? Yang diinput tadi adalah 100. Maka jika misalnya diinput 100 ya, maka yang akan dicetak berapa? N-nya 100 untuk A. Ya, seperti itu. Lagi ya, kita lihat kita contoh kedua tadi ya. Nah, kita lihat contoh kedua lagi ya. Nah, kita lihat contoh kedua. Tadi yang B adalah kita mau yang B tadi inputnya nilainya 105 kalau tidak salah ya. Oke, kita lihat 105 ya. Nah, kita lihat di sini. 105. Oke. Kita input nih n-nya 105. Ya. Lalu ketika diinput n 105, ya, maka akan dicek kondisi apakah 105 lebih besar sama dengan 100. Ya. Nah, benar apa salah? Ya, 105 lebih besar 100. Kalau benar, dia akan menjalankan n sama dengan n dikurang 100. Dikurang 10. Sorry ya, dikurang 10.
maka karena dia bernilai benar ya, maka n-nya sama dengan 105 dikurang 10. Ya, karena dia menjalankan perintah ini, karena 105 lebih besar 100 ya. Maka hasilnya adalah 90 berapa? 105 dikurang 10. Ya. 95 ya. Hasilnya adalah 95. Ya. Berarti n-nya untuk yang B, n-nya akan mencetak 95. Ya, ketika dia menjalankan perintah ini langsung ke sini ya, cetak n. Lalu selesai. Itu untuk yang B. Ketika di input nilai 105, maka yang dicetak adalah nilai 95 karena dia menjalankan perintah true. Karena kondisinya benar, ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut untuk berikutnya ya. Untuk berikutnya kita lanjut. Dia akan mencetak nilai 98 ya. Tadi yang C, kalau tidak salah 98 ya. Nah, ada lagi nih kita mau input 98. Dia akan mencetak kondisi apakah 98 lebih besar 100. True atau false? Oke, kalau false, maka dia akan mencetak langsung N. Berarti yang dicetak adalah 98. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu adalah hasil untuk mencetak ya, yang tadi. Nah, ini kira-kira untuk bentuk ya, untuk contoh dari if then, itu seperti itu ya. Untuk ilustrasinya seperti itu. Jadi tadi yang A, kalau ketika nilai di input 100, maka yang tercetak 100. Ketika yang tadi nilai untuk B 105, maka yang tercetak 95. Ketika yang di input 98, maka yang tercetak adalah 98. Yang bernilai true hanya ini saja, ya. Yang lain false. Ya, gitu. Oke. Lanjut ya. Kemudian bentuk umum statement if then else. Ya, sama seperti yang tadi. Kalau yang if then aja kan dia hanya if condition statement true langsung keluar. Tetapi ketika ada bentuk umum lain if then else, maka nanti bentuknya seperti ini. If then ya statement true lalu ada else-nya nih. Else-nya lalu dia akan menjalankan perintah selanjutnya. Kemudian nanti kalau misalnya dia masih ada instruksi lainnya, ya. Jadi ada beberapa pilihan ya. Kalau tadi pilihannya hanya 2, true dan false saja. Ya, kita lihat di sini. Kondisi yang mempunyai nilai true atau false tetap ya, true and false. Nah, kita lihat blok statement true terdiri dari satu atau lebih dari satu statement. Minimal satu statement. Instruksi dibuat menjadi sebuah blok statement yang diapit oleh kurung dan. Blok statement false ya terdiri dari atau satu atau lebih minimal satu statement. Instruksi dibuat menjadi sebuah blok statement yang diapit oleh kurang atau dan. Kita lihat cara kerjanya ya. Pertama dia akan memeriksa nilai kondisinya dulu seperti biasa ya. Lalu bila kondisinya bernilai true maka dia akan menjalankan perintah true. Kalau dia salah, else, maka dia akan menjalankan perintah ini, statement false. Ya. Kemudian, bila kondisi bernilai false, maka kerjakan statement yang berada dalam blok statement false. Sama ya. Kemudian, kalau misalnya setelah selesai mengerjakan statement dalam blok ini, maka langsung meloncat mengerjakan next instruction. Ya. Contoh pseudocode-nya ya. Ya. Jika di sini ada if then, kalau if then else, if condition misalnya tadi ya ada kondisinya di sini, then
Kalau misalnya dia true, maka dia akan menjalankan instruksi 1. Kalau dia false, maka else, if then else ya, maka dia akan menjalankan perintah kedua ya. Lalu and if. Untuk pembuka if, maka di sini and if ya. Untuk flowchartnya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Ada 3 bentuk ya, 1, 2, 3 ya. Jadi kalau misalnya dia false, di sini ada kondisi ya, true false. Kondisi true di sini, kondisi false seperti ini. Ketika ini sudah dijalankan, maka dia akan menjalankan nilai selanjutnya ya, instruksi selanjutnya. Ada 3 bentuk ya. True false-nya ada di kiri kanan ya. Kita lihat di sini perbedaannya. Nah, yang paling umum dipakai adalah bentuk yang atas ini ya. Walaupun ini bisa digunakan, ini juga bisa digunakan. Tetapi umumnya biasanya untuk kondisi if then else seperti ini ya. Kalau true, dia true-nya sebelah kanan, lalu false-nya sebelah kiri. Lalu kalau misalnya sudah dua-duanya salah satu dikerjakan, maka dia akan menjalankan perintah berikutnya ya, seperti itu. Contoh ya. Contoh penggunaan statement if then else seperti biasa, integer ya. Untuk deklarasi atau inisialisasi dulu. If A lebih kecil sama dengan B, maka then print F Jakarta, else print F Bandung. Lalu else lagi Surabaya. Ya, kalau tidak ada kondisi di atas true on false, maka setelah melakukan ketiga perintah-perintah ini, maka ada lagi perintah yang harus dilakukan, yaitu mencetak Surabaya. Kita lihat ya. Untuk contohnya, ini ada beberapa macam penggalan program ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, jadi ketika printf pada bentuk if then else ya, flowchartnya adalah start biasa A, B ya. Kita lihat di sini untuk A, kondisinya apakah A lebih kecil sama dengan 7? A5 ya. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 7? 5 lebih kecil 7, tidak pakai sama dengan ya. 5 lebih kecil 7. Kalau benar, dia akan mencetak Jakarta. Lalu keluar dia akan mencetak Surabaya. Berarti yang akan tercetak adalah Jakarta, lalu Surabaya. Ya, karena ketika dia sudah menjalankan perintah true Jakarta, ketika dia keluar ada perintah untuk melakukan print lagi nih, cetakan lagi, yaitu Surabaya. Maka dia akan mencetak Jakarta dan Surabaya. Kalau dia false, dia akan mencetak Bandung dan Surabaya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini susun penggalan program dan flowchart untuk menginput sebuah nilai integer, nilai ujian mahasiswa ya. Kemudian cetak perkataan lulus bila nilai tersebut lebih besar sama dengan 60, atau cetak perkataan gagal bila nilai tersebut lebih kecil 60. Ya, kita lihat di sini. Ya. Contohnya adalah pertama ya, input nilai 0, lalu input nilai 60 ya. Di sini kan nilainya kita mau input nilai 60 ya. Nah, 60 apakah lebih besar sama dengan true? Ya, 60 apakah lebih besar sama dengan 60? Ya, kalau misalnya benar ya 60, maka dia cetak lulus. Ya, kalau dia benar dia akan mencetak lulus. Kalau misalnya 60 tidak lebih besar sama dengan 60, maka dia akan mencetak gagal. Contoh kita input nilai 50 ya.
apakah 50 lebih besar sama dengan 60? Kan tidak, ya 50. Maka dia akan mencetak gagal. Ya, seperti itu. Nah, untuk simbolnya seperti ini ya. Sistemnya nanti untuk penggalan programnya seperti ini ya. Penggalan programnya integer nilai 0. Seperti biasa ada scanf untuk menginput nilai. Lalu ada program untuk if untuk prosesnya seperti ini ya. If nilai lebih besar sama dengan 60, print lulus. Lalu else-nya print gagal. Ya. Jadi untuk penggalan programnya seperti ini. If, then, else. Ya. Kemudian untuk implementasi untuk cara ketiga ya, soal ketiga ya. Soal ketiga cara 2 sama ya seperti ini. Cuman caranya bisa berbeda ya. Hanya caranya saja sebetulnya ya. Jadi nilai-nilai kondisinya nih bisa disesuaikan ya. Kalian bisa perbedaannya itu bisa saja ada di kondisi ya. Kondisinya bisa kalian modifikasi gitu loh, sehingga nanti bentuknya ini kan bisa beda ya if dan else-nya. Tergantung nilai kondisinya gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Ini untuk contoh lain ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan kontrol percabangan. Sama ya seperti yang tadi. Cara pertama dengan menggunakan 2 variabel ya untuk menyimpan bilangan. Kemudian cara kedua variabel tersebut dibandingkan dengan menggunakan kondisi mencari mana yang nilainya lebih besar ya. A sama dengan 0, B sama dengan 0 ya. Input AB. Jika A lebih besar B ya. Kalau true dia akan mencetak A, kalau false dia akan mencetak B ya. Selesai. Ya, ini penggalan programnya seperti ini ya. Untuk penggalan programnya scanf-nya ada 2 karena kan yang diinput ada 2 nilainya ya. Scanf-nya A, scanf-nya B. Lalu untuk flowchart ini penggalan programnya seperti ini. If A lebih besar B, maka print A. Ya, print A. Kemudian else B. Ya, ini ada flowchart penggalan programnya seperti ini ya. Untuk menginput, kalau ada proses input pakainya scanf ya. Kalau untuk mencetak pakainya printf. Gitu ya. Ini program implementasi cara 1. Ya. Nah, kemudian cara kedua dengan menggunakan 3 variabel. Jadi ada berbagai macam cara ya. Contohnya di sini ada cara kedua dengan menggunakan 3 variabel. 2 variabel untuk menyimpan bilangan yang diinput, 1 variabel untuk menyimpan bilangan terbesar atau max. Ya, contoh, integer A, ada A, variabelnya ada B, ada variabel max. Ya, kemudian input, yang diinput 1 ya, A dan B. Kita lihat di sini. Dia akan menjalankan kondisi apakah A ya lebih besar B. Ya, kalau misalnya dia benar, maka nilai misalnya gini, apakah ada 2 bilangan misalnya ya, 5 dan A-nya contohnya misalnya 7 misalnya ya, B-nya sama dengan 5 ya, input nilainya 7, B-nya 5. Nah, apakah A lebih besar sama dengan B, B-nya 5? Benar nggak? Kalau benar, dia akan menjalankan ini. Nilai A yang diinput berapa? A-nya 7. Ya, tapi nilai 7 ini akan dimasukkan ke dalam max, variabel max. Ya, jadi penyimpanan 7 ini bukan lagi di A, tetapi ketika dia sudah masuk sudah ada perintah max sama dengan A, maka 7 ini akan berpindah di variabel max. Yang akan dicetak adalah max-nya. Jadi max-nya adalah 7. Jadi ini variabel yang dimaksud 3 variabel, ada variabel baru namanya max untuk menampung nilai A dan B-nya. Begitu ya.
Contohnya seperti itu. Nah, ini untuk program cara 2 ya. Tadi program cara 1 ya. Seperti ini ya. Contohnya menggunakan flowchart. Lalu program cara 2 ya. Ini pakai simbol flowchart. Ini menggunakan penggalan programnya. Untuk simbol flowchartnya seperti ini. Ya, penggalan programnya. Kita lihat untuk program penggalan programnya A, B, max. Seperti biasa kita inputnya untuk penggalan programnya input A, input B, ya scan-nya. Kemudian if A lebih besar sama D, maka max-nya sama dengan A. Ini untuk di sini ya, else-nya adalah ini. Ya, maka cetak max. Untuk cetak max ini kita gunakan perintah printf. Ya, max. Karena dia integer, maka dia menggunakan integer. Ya, seperti itu. Untuk cara 2 juga kira-kira seperti ini ya untuk penggalan programnya. Ya, dari yang atas ini. Ya, cara 3 hampir mirip dengan cara kedua. Ya, seperti itu. Cuman dia hanya ininya saja. Flowchartnya saja yang bentuk flowchartnya saja yang berbeda ya. Kalau tadi max A di sini, yang false-nya di sini ya, di sebelah kanan. Kalau ini dia bentuk flowchartnya false-nya ke bawah ya. Ada tabel penghubung di sini ya, ada tabel penghubung di sini ya. Kemudian sebetulnya caranya sama ya, penggalan programnya juga sama ya, tidak berbeda dengan cara kedua. Jadi silakan memilih cara yang mana saja, itu benar ya. Ya, ini adalah jawaban soal cara keempat ya. Nah, cara keempat sama dengan cara ketiga ya. Tetap menggunakan 3 variabel, yaitu 2 variabel untuk menyimpan bilangan yang diinput dan 1 variabel untuk menyimpan nilai maksimal. Ya, perbedaan cara ketiga dengan cara keempat adalah yang disimpan variabel max adalah nilai A-nya saja. Gitu ya. Jadi hanya nilai A-nya saja yang dimasukkan ke dalam max-nya. Gitu ya. B-nya tidak masuk, jadi hanya yang dimasukkan adalah salah satu nilai variabelnya saja ya. Jadi untuk max-nya yang di sini ya, nanti untuk isi nilai max ini sama A-nya ini dimasukkan langsung ke dalam variabel max. Ya, seperti itu. Untuk penggalan programnya ya, integernya sama ya, ada 3. Kemudian scan FA, A-nya nanti masuk ke dalam max gitu ya. Lalu input B, kemudian input nilai B, lalu nanti di sini apakah B lebih besar sama dengan max. Max ini isinya apa? A. Karena tadi di atas sudah dijelaskan ya, nilai max ini diisi nilai A. Gitu ya. Printf-nya nilai max. Ya. Itu untuk program cara keempat. Nah, cara kelima ya. Cara ini nanti akan menjadi dasar algoritma pencarian bilangan terbesar ataupun terkecil dari sekian buah bilangan yang ada. Ya. Pada cara kelima menggunakan 2 variabel. 1 variabel untuk menyimpan bilangan yang diinput, 1 variabel untuk menyimpan nilai maksimal ya. Setiap bilangan diinput dan disimpan ke dalam variabel A. Maka akan dilakukan variabel kondisi apakah bilangan yang baru diinput lebih besar dari nilai maksimal. Karena jumlah bilangan yang diperiksa sebanyak 3 bilangan, maka input dan pengecekan dilakukan sebanyak 3 kali juga. Gitu ya, contohnya seperti ini ya. Oke, untuk flowchart-nya ya, untuk inisial seperti biasa ya, integer ada nilai A ya, variabel A sama variabel max. Kemudian input. Jadi kalau ini satu-satu ya, nilai A diinput, ada 3 bilangan A, D gitu ya, maka diinputnya nanti satu-satu juga ya. A, B, A dulu ya, baru B dulu gitu ya, seperti itu contohnya ya. Kalau saya rasa sih kalian tinggal cari
cara yang termudah aja dari 1 sampai 5 cara. Mana menurut kalian cara yang paling gampang di mengerti gitu ya. Artinya yang nggak terlalu ribet, pakai cara yang nggak terlalu ribet. Karena gini ya, kalau kita bicara logika orang bisa beda-beda antara si A, si B, dan si C. Makanya banyak kemungkinan flowchartnya bisa beda-beda. Ya, caranya bisa beda-beda ya. Tergantung simple nggak sih kalian berpikirnya begitu ya. Ini akan menentukan ketika kalian bikin flowchart, akan mengidentifikasikan sejauh mana sih kalian berpikir ya. Apakah kalian berpikir secara sederhana? Apakah kalian berpikir secara istilahnya detail sekali gitu ya? Atau mungkin semuanya benar ya secara logika yang tadi. Karena kan kalau kita lihat tadi ada satu kasus tapi jawabannya bisa banyak ya, bisa 5 cara. Nah ini kan sebetulnya tergantung cara berpikir kalian, dalam pemikiran kalian tuh, pemahaman kalian tuh seperti apa gitu loh ya. Jadi kembali lagi, pilih cara yang paling sederhana dan kalian mengerti gitu ya, dari cara 1 sampai dengan 5 ya. Kesimpulannya adalah seperti itu kalau dari saya ya, untuk banyak kasus tapi flowchartnya bisa beda-beda. Jadi ya sudah, kalian pilih aja cara yang sederhana gitu loh, yang kalian mudah pahami gitu ya. Karena kan kalau tadi saya lihat kan emang ada beberapa cara tuh, cara 1 sampai 5 gitu ya. Kayaknya kalau cara yang kelima ribet gitu ya. Artinya kok banyak harus ngecek semua bilangan gitu. Mending cara yang pertama lebih gampang gitu ya. Contohnya seperti itu. Tapi gini, tergantung kasusnya juga ya. Kalau kasusnya memang cocoknya di cara kelima, ya cara kelima. Tapi kalau kasusnya, kita lihat lagi studi kasusnya ya. Lihat lagi kasusnya. Kalau kasusnya itu mungkin sederhana, ya mungkin cara 1 bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin caranya yang kasusnya sedikit susah atau menjelimet ya, kita bilang menjelimet ya, atau tidak bisa dilakukan dengan cara pertama, maka kita lakukan cara yang berikutnya. Ada banyak opsional gitu ya, seperti itu. Jadi lihat studi kasusnya, oke ya. Nah, untuk kesimpulan pada materi hari ini adalah dalam mendesain sebuah algoritma ya, ada 2 bentuk ya untuk percabangannya. Yang pertama if then, lalu if then else. Ya, setiap struktur kontrol if then serta if then else memiliki bentuk penulisan pada program, lalu ada bentuk pseudocode ya, ada flowchartnya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tadi ya, cara-cara 1 bisa sampai 1 sampai dengan 5 ya. 1 sampai dengan banyak bentuk ya untuk flowchartnya. Ya, salah satu bentuk penggunaan struktur kontrol percabangan yaitu mencari nilai terbesar atau terkecil dari 2 buah bilangan. Oke ya, itu kesimpulan pada materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.